Aku pernah berpikir bahwa pintu-pintu otomatis yang menutup di villa mewahku di Menteng bisa menghalangi setiap suara, setiap luka, dan bahkan kesepian. Namun ternyata, keheningan itulah yang perlahan membunuh jiwa seseorang. 3 tahun sejak kehilangan istriku dalam sebuah kecelakaan, aku hidup seperti sebuah mesin, pergi bekerja, menandatangani kontrak, rapat, lalu pulang ke dalam kebisuan. Villa ini adalah pencapaian terbesarku, tetapi juga adalah sangkar berlapis emas yang menjebak seorang pria yang pernah percaya pada cinta. Semasa muda, aku mengira kepercayaan adalah kemewahan, dan kesuksesan adalah agama sejati. Dan aku mempercayai hal itu, hingga akhirnya kesuksesan itulah yang merebut orang yang paling kucintai. Sore ini, Jakarta diguyur hujan deras, aku duduk di dekat jendela, memperhatikan setiap tetes air memanjang di kaca tebal. Hujan membuatku teringat hari-hari dulu, ketika istriku, Nisa, masih bersenandung pelan di dapur setiap kali langit mulai bergemuruh. Kini tidak ada apa-apa selain bunyi detak jam dan angin yang membentur kusen jendela. Itu adalah suara akrab dari sebuah kehidupan yang hampa. Aku baru saja berpikir untuk pergi ke balkon untuk merokok. Ketika tiba-tiba, tok, 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 ketukan pintu terdengar pelan, namun mendesak, seolah seseorang sedang menunggu dengan sabar. Aku mengernyit. Jam segini, siapa yang datang mengetuk pintu di tengah hujan seperti ini? Aku melangkah ke foyer. Melalui kaca buram yang berembun, kulihat sesosok tubuh kecil, basah kuyup, menggigil, berdiri di tengah guyuran hujan. Saat kubuka pintu, angin dingin menerpa membawa aroma tanah basah dan gemuruh guntur dari kejauhan. Di depanku berdiri seorang anak laki-laki sekitar 8 tahun, kemeja tipisnya menempel di tubuh, sandal jepitnya sudah sobek. Dengan sorot mata yang luar biasa cerah. Ia mendongak menatapku, berkata dengan suara bening sedikit bergetar, "Om, bolehkah aku jadi temanmu?" Aku berdiri terpaku. Sebuah kalimat yang terkesan polos, namun entah mengapa membuat hatiku terasa tercekat. Sebelum aku sempat bereaksi, terdengar suara wanita dari luar gerbang, "Adit, astagfirullah. Nak, kenapa kamu kesini?" Wanita itu berlari mendekat, jas hujannya robek, wajahnya basah oleh air hujan dan kekhawatiran. Ia menunduk berulang kali. "Maafkan saya, Pak. Anak saya terlalu nakal, saya tidak semempat menahannya." Aku memandang mereka, seorang ibu tunggal dan anaknya yang basah kuyup, berdiri di tengah halaman. Hujan semakin deras. Awalnya aku berniat menutup pintu, tetapi tatapan mata anak itu membuatku terdiam. Anak itu melanjutkan, suaranya kecil tapi jelas. "Aku lihat Om sedih sekali. Om butuh teman kok." Aku sedikit terkejut. Tak seorang pun pernah mengatakan hal itu padaku. Tidak ada karyawan, tidak ada rekan bisnis, tidak ada kerabat. Aku tertawa hambar, bertanya main-main. "Kenapa kamu pikir Om sedih?" Anak itu mendongak, mata hitamnya memantulkan cahaya lampu koridor. "Karena orang bahagia tidak akan duduk sendirian melihat hujan." Kalimat itu dari seorang anak berusia 8 tahun terasa begitu jujur dari lubuk hati. Aku merasakan gelombang kehangatan yang aneh menjalari dadaku. Aku menoleh ke arah ibunya, ia masih menunduk, tampak malu. Aku berbisik pelan, "Kalian berdua, masuklah ke dalam, hujan sangat deras." Ia mendongak, ragu-ragu. "Tidak perlu, Pak. Kami hanya memulung, anak saya penasaran karena melihat rumah bagus." "Tidak apa-apa, apa? Di luar akan basah. Saya punya biskuit dan susu hangat." Ia terdiam sejenak, lalu mengangguk, menuntun anaknya masuk. Aku tidak mengerti mengapa aku mengundang mereka. Mungkin karena aku lebih takut pada keheningan di rumah ini daripada takut pada orang asing. Dapurku yang mengilap biasanya hanya kugunakan untuk memasak mie instan atau membuat kopi. Tetapi ketika Adit duduk di kursi tinggi, menggoyangkan kakinya dan tertawa, segalanya tampak berubah. Anak itu mengamati toples biskuit kaca di konter dapur dan bertanya pelan, "Om,
Bolehkah aku minta satu? Kamu mau rasa apa? Yang paling Om suka. Aku tertawa. Sudah lama sekali aku tidak mendengar seseorang bertanya, Om suka apa? Kebanyakan orang hanya bertanya, Om mau apa? Aku mengambil sepotong biskuit, meletakkannya di tangan anak itu. Ia menggigitnya, memejamkan mata, lalu tersenyum lebar hingga aku pun ikut tertawa. Kata ibuku, ia berkata, orang sedih harus makan yang manis, biar hatinya enggak pahit. Tiba-tiba, aku merasa sulit bernapas. Entah mengapa, kalimat sederhana itu membuatku tercekat. Mungkin karena aku menyadari bahwa aku telah membiarkan hatiku pahit terlalu lama. Sang ibu, Mira, masih berdiri di dekat pintu, tubuhnya kurus, pakaiannya sederhana, wajahnya sedikit terbakar matahari, tetapi matanya lembut. Ia terus meminta maaf karena mengganggu. Aku hanya berkata, tidak. Justru saya harus berterima kasih pada kalian berdua. Rumah ini sudah lama sekali tidak ada suara manusia. Ia tersenyum tipis, seolah memahami sesuatu yang lebih dalam dari kata-kataku. Kami duduk beberapa menit lagi dalam keheningan, hanya ada suara rintik hujan dan aroma biskuit manis yang menyebar. Lalu Mira berdiri, menuntun putranya pergi. Sebelum keluar pintu, Adit berbalik, melambaikan tangan, Om, aku akan kembali, ya. Karena Om butuh teman kok. Aku hanya bisa tersenyum. Sebuah senyum yang tulus, tidak dipaksakan seperti sebelumnya. Pintu menutup, tetapi aku masih berdiri memandangi bingkai kaca. Di tengah tirai hujan yang putih, bayangan kecil ibu dan anak itu perlahan menghilang menuju gang gelap. Aku memandang rumah di sekitarku, semuanya masih terang, bersih, dan sempurna, hanya hatiku, setelah bertahun-tahun, tiba-tiba merasa tidak lagi kosong. Malam itu, aku tidak bisa tidur. Aku terus memikirkan anak itu, Adit, dan pertanyaan pertamanya. Sebuah pertanyaan yang terkesan polos, namun menembus lurus ke dinding dingin yang kubangun di sekelilingku selama bertahun-tahun. Om, bolehkah aku jadi temanmu? Mungkin, kadang Allah tidak mengutus orang yang kita inginkan, tetapi mengutus orang yang kita butuhkan. Tepat pada saat kita lupa bagaimana cara membuka hati. Aku tidak ada tahu mengapa hari ini aku merasa menunggu ketukan pintu itu sekali lagi. Dan jauh di lubuk hati, aku punya firasat. Anak itu benar-benar akan kembali. Jika kamu, ketika seseorang yang kecil dan asing tiba-tiba melihat kesepian di hatimu, kamu akan membuka pintu atau terus bersembunyi di balik gerbang dinginmu. Silakan tinggalkan komentar. Jika kamu juga pernah percaya bahwa kadang hanya satu kalimat tulus sudah cukup untuk mengubah seluruh hidup seseorang. Sejak sore yang hujan itu, vilaku yang dulu hanya bergema dengan suara jam dan pendinginan ruangan, tampaknya tahu cara untuk bernafas. Aku tidak mengerti mengapa aku merindukan mereka. Wanita dengan mata lembut dan anak kecil dengan senyum berseri di tengah hujan. Mungkin karena dalam momen singkat itu, aku merasakan sesuatu yang tidak pernah bisa dibeli uang kehangatan manusia. Suatu pagi Jumat, ketika sinar matahari tipis menyinari pohon-pohon palem di halaman depan, bel pintu berbunyi. Aku keluar untuk membuka, dan tanpa sadar aku terdiam. Itu mereka, Adit, kali ini mengenakan kemeja yang sudah dicuci bersih, memegang jas hujan bekas yang kuberikan hari itu. Om, aku datang untuk mengembalikan jaketnya, katanya, senyumnya secerah mentari. Di sampingnya, Mira sedikit menunduk. Maaf mengganggu, Pak Raka. Hari itu, Anda sudah banyak membantu kami. Aku menggeleng. Tidak mengganggu, masuklah. Cuaca panas begini, minum segelas susu dingin. Ia berniat menolak, tetapi Adit sudah berseru. Bu, Om punya biskuit? Aku tertawa. Iya, Om masih punya biskuit. Aku menuang susu, menyajikan piring biskuit di meja. Dapur yang mengilap tiba-tiba menjadi bernyawa. Adit duduk di tempat yang sama, kakinya mengayun, makan sambil terus berbicara tanpa henti. Om,
Aku sudah bisa menggambar loh. Aku sedang latihan menggambar mobil dan rumah besar seperti punya Om. Aku memiringkan kepala. Kamu suka menggambar? Iya, aku mau jadi pelukis nanti. Kata ibu, menggambar adalah cara untuk melihat hal indah dalam hidup. Aku menoleh ke arah Mira. Ia hanya tersenyum tipis, tidak mengatakan apa-apa. Cara ia diam mendengarkan anaknya membuatku melihat ada sesuatu dalam dirinya, sebuah kelembutan yang bercampur dengan sedikit kebanggaan. Aku bertanya, kalian tinggal di mana? Tanah Abang, Pak, jawabnya. Hanya kamar kos kecil, tapi cukup hangat. Aku mengangguk, terdiam. Tanah Abang, pasar besar, ramai dan padat, tempat teriakan pedagang bercampur klakson mobil yang tidak pernah tidur. Aku pernah melewatinya, tetapi tidak pernah berpikir ada orang yang benar-benar menyebut tempat itu rumah. Adit melanjutkan obrolan, suaranya polos. Om punya siapa yang masakin? Aku sedikit terhenti. Tidak perlu, Om sudah terbiasa makan sendiri. Anak itu mengernyit. Makan sendirian itu sedih, Om. Kata ibuku, orang makan bukan hanya untuk kenyang, tapi juga untuk senang. Aku tertawa kecil, tetapi hatiku terasa merosot. Kalimat lugu itu membuatku teringat. Sudah berapa lama aku tidak makan bersama siapapun. Berapa banyak makan malam yang kumakan seadanya, atau kulewatkan sama sekali karena mengira aku sibuk. Kenyataannya adalah, aku tidak sibuk apa-apa selain melarikan diri dari kehampaan. Mira melirikku sebentar, lalu tersenyum tipis seolah mengerti apa yang kupikirkan. Ia tidak berkata apa-apa, hanya diam-diam mengambil tisu untuk membersihkan mulut anaknya. Aku menyadari, dalam setiap gerakan kecilnya terdapat kehati-hatian dari seseorang yang telah melewati banyak kesulitan, tetapi memilih untuk mempertahankan kebaikan hati. Sebelum pergi, Adit tiba-tiba mengeluarkan selembar kertas yang terlipat rapi dari sakunya. Om, ini gambar buat Om. Aku membukanya. Sebuah gambar coretan menggunakan pensil warna 3 orang, aku, Mira, dan Adit duduk mengelilingi meja makan, di tengahnya ada semangkuk sup yang mengepul. Di sudut kertas tertulis, kalau makan bersama rasanya lebih enak. Aku memandangi gambar itu sangat lama. Rumah tiba-tiba menjadi sunyi, hanya ada detak jam dinding. Entah mengapa tenggorokanku tercekat, mataku terasa perih. Terima kasih, Adit. Om akan simpan gambar ini. Anak itu tersenyum, polos seolah baru saja melakukan hal kecil yang maknanya sangat besar. Malam itu, aku meletakkan gambar itu di meja kerjaku. Di antara kontrak, file project, dan tabel rencana pendapatan, gambar anak-anak itu terlihat sangat janggal, tetapi justru membuat ruangan jauh lebih hangat. Aku duduk memandanginya hingga larut malam. Dan untuk pertama kalinya setelah bertahun-tahun, aku tidak membuka laptop, tidak memeriksa email, tidak memikirkan keuntungan. Aku hanya memikirkan semangkuk sup sederhana, dan kalimat dari seorang anak, makan bersama itu rasanya lebih enak. Kalimat itu seperti sebuah pencerahan. Mungkin saat aku sibuk membangun sebuah kekaisaran, aku telah melupakan hal paling mendasar dari manusia berbagi. Keesokan harinya, ketika aku kembali dari kantor, aku melihat sebuah kantong kecil tergantung di gerbang. Di dalamnya ada beberapa kue donat yang dibungkus rapi, dan selembar kertas dengan tulisan coret-coret, Om, Ibu bikin kue ini untuk dijual di pasar. Aku sisain buat Om. Aku tersenyum tipis. Kuenya agak dingin, tetapi aromanya terasa begitu hangat. Aku memakannya perlahan, terasa seperti setiap gigitan kue merayap melalui retakan dingin di hatiku. Sejak hari itu, aku mulai menunggu. Tidak sengaja, tetapi setiap kali pulang ke rumah, aku pasti melirik melalui bingkai gerbang besi. Melihat apakah bayangan kecil ibu dan anak itu lewat. Tawa Adit seolah masih bergema di dapur. Aku mulai lebih sering membuka jendela, alih-alih menutup rapat tirai. Vas bunga di meja makan tidak lagi layu. Aku sendiri yang mengganti airnya. Rumah ini tidak lagi menjadi tempat untuk tinggal, tetapi perlahan menjadi tempat untuk hidup.
1 minggu berlalu, aku menyadari hal yang aneh aku, yang pernah berpikir bahwa aku tidak membutuhkan siapapun, mulai menunggu. Menunggu ketukan pintu, menunggu senyum polos, menunggu perasaan mendengarkan sesuatu yang benar-benar tulus. Di mataku, Mira dan Adit tidak lagi menjadi orang asing atau orang miskin. Mereka seperti seberkas cahaya kecil menyelinap ke dalam rumahku yang dingin, menerangi sudut-sudut gelap yang bahkan telah kulupakan. Dan mungkin, aku mulai takut kehilangan cahaya itu. Malam itu, aku memandangi gambar itu sekali lagi. Aku bertanya pada diri sendiri, kapan kami benar-benar bisa makan bersama? Mungkin itu hanya harapan anak kecil dari Adit. Tetapi jauh di lubuk hati, aku tahu, itu telah menjadi harapanku sendiri. Di luar, rintik hujan mulai turun lagi. Aku tersenyum tipis, merasakan kehangatan yang masih tertinggal di udara. Dan aku tahu, hari-hari yang akan datang tidak akan sunyi lagi seperti dulu. Jika kamu, ketika seseorang yang asing membuat rumah, dan hatimu tiba-tiba menjadi hangat kembali, kamu akan membuka hati agar mereka masuk atau tetap menjaga jarak karena takut terluka. Silakan tinggalkan komentar. Jika kamu percaya bahwa kehadiran seseorang dapat mengubah seluruh hidup. Atau 2, jika kamu masih ragu antara ketakutan dan keyakinan. Pagi itu, aku bangun lebih awal dari biasanya. Rumah masih sunyi, tetapi tidak lagi membawa rasa kesepian seperti sebelumnya. Di meja dapur masih ada gambar hadiah dari Adit. Coretan-coretan yang kini telah menjadi bagian akrab dalam ruanganku yang terlalu bersih, terlalu sempurna. Aku membuat kopi, membuka jendela untuk menyambut sinar matahari, dan kemudian aroma kue goreng samar-samar menyelinap melalui bingkai jendela, aroma minyak, aroma tepung, aroma sesuatu yang sangat manusiawi. Aku mengikuti aroma itu menuju gang di belakang rumah. Di sana, Mira sedang duduk di kursi plastik bekas, di sampingnya ada wajan berisi kue donat yang berwarna kuning keemasan. Pak Raka, ia sedikit terkejut. Saya mencium bau kue, saya kira ada yang buka toko baru di sebelah rumah. Hanya kue yang saya buat untuk dijual di pasar saja, agar anak punya uang tambahan untuk sekolah. Ia berbicara dengan suara lembut, seolah menceritakan hal yang sangat biasa. Aku diam mengamati, melihat tangan itu kurus kecoklatan, tetapi setiap gerakannya sangat terampil. Aku tidak tahu mengapa, aku hanya ingin bertanya, Anda belajar di mana membuat kue seenak ini? Dan jawabannya membuatku terdiam. Saya pernah menjadi chef di restoran Sunda Aroma di Bandung. Aku ingat betul tempat itu, salah satu restoran paling terkenal di Indonesia, tempat aku pernah memesan meja untuk menjamu tamu penting. Aku memandangnya, terkejut. Anda pernah bekerja di Sunda Aroma. Ia mengangguk, matanya menatap jauh. Saya pernah punya dapur sendiri, punya tim, punya impian. Tetapi kemudian, saya menandatangani surat utang yang diberikan mantan suami saya, dan semuanya lenyap hanya dalam semalam. Ia tersenyum tipis, tidak menyalahkan siapapun, juga tidak mengeluh. Allah kadang ambil segalanya, bukan untuk menghukum, tapi untuk mengajar kita bersyukur. Aku terkesiap. Seseorang yang pernah kehilangan segalanya, tetapi masih berbicara tentang rasa syukur, itu adalah hal yang belum pernah kulihat. Aku mengajaknya masuk, membuatkannya secangkir teh jahe hangat. Adit makan sambil bercerita tentang sekolahnya, suaranya yang jernih bergema di seluruh dapur. Sementara aku duduk menatap Mira, bertanya-tanya bagaimana seseorang yang pernah memiliki segalanya bisa begitu tenang setelah kehilangan segalanya. Aku berkata setengah bercanda, setengah serius. Saya ingin mencoba masakan Anda di Sunda Aroma. Ia tersenyum. Tidak ada bahan-bahan mewah di sini, Pak. Kalau begitu, masaklah sesuatu yang paling sederhana, yang menurut Anda paling bernyawa. Ia berpikir sejenak, lalu berkata, kalau begitu, biar saya ajari Anda sayur bening. Masakan ini diajarkan ibu saya sejak kecil. Itu tidak mahal, tapi setiap kali memasaknya, hati saya merasa damai. Begitulah cara aku,
seorang CEO yang tidak pernah menyentuh pisau di dapur, menjadi murid dari seorang ibu tunggal penjual donat. Ia memberiku pisau, menyuruhku memotong wortel. Aku melakukannya dengan canggung, irisan besar dan kecil. Anda memotongnya tidak rata, katanya, tetapi suaranya lembut seperti guru yang mengajar anak-anak. Kesalahan kecil pun bisa jadi pelajaran besar. Aku tertawa. Anda memang orang yang pandai mengubah kesalahan menjadi pengalaman. Ia menjawab, suaranya ringan. Karena saya sudah pernah membuat banyak kesalahan, Pak. Tapi kalau terus-menerus menyimpan dendam, bagaimana kita bisa terus hidup? Kalimat itu membuatku terdiam. Aku menyadari, mungkin aku telah hidup sebagai orang yang hanya tahu cara menyembunyikan luka, bukan pernah belajar cara menyembuhkannya. Saat aku sibuk mengiris sayuran, Mira berdiri di samping kompor, suara mendidih pelan di panci berpadu dengan aroma bawang goreng. Ia mengajariku cara membumbui dengan garam, menambahkan bawang putih, dan kuah kaldu secukupnya. Aroma itu perlahan menyebar ke seluruh rumah, aroma yang tidak bisa kujelaskan, hanya ku tahu rasanya hangat, sangat hangat. Ketika ia menyendok semangkuk sup, ia memberikannya padaku, berbisik pelan, coba cicipi, tapi ingat, jangan hanya mencicipi dengan lidah. Lalu mencicipi dengan apa? Dengan hati. Aku tertawa, mengira ia bercanda. Tetapi ketika aku menyesap sesendok kecil, rasa manis alami dari sayuran, rasa pedas ringan dari jahe, dan aroma bawang putih membuatku terkejut. Sebuah perasaan yang sangat aneh menyebar di hatiku. Bukan hanya enak, tetapi damai, sesuatu yang sudah lama kulupakan. Aku menatapnya. Masakan ini benar-benar enak. Ia tersenyum, senyum yang lembut, tanpa sedikit pun kesombongan. Lihat, tidak semua hal butuh uang untuk jadi indah. Kalimat itu seperti jarum yang menembus lapisan cangkang dingin yang kubangun di sekelilingku selama ini. Aku duduk lama setelah itu, hanya untuk mendengarkan ceritanya. Tentang masa lalunya sebagai chef, tentang impiannya membuka warung kecil, tentang bagaimana setiap masakan yang ia buat harus memiliki niat baik, karena ia percaya energi dari juru masak akan masuk ke dalam makanan. Ia bercerita, suatu kali di restoran, seorang pelanggan datang untuk makan saat sedang sangat marah, tetapi setelah makan sup hangat yang ia masak, pria itu menangis. Saya tidak menyangka makanan bisa membuat seseorang menangis, kataku. Bukan makanan yang membuat mereka menangis, tetapi perasaan diperhatikan. Jawabnya. Aku terdiam. Ia tidak hanya memasak, ia menyembuhkan dengan cara hidupnya. Jika kamu pernah menonton cerita lain di kanalku, kamu akan mengerti. Kadang pertemuan yang terkesan kebetulan justru adalah takdir yang diatur oleh Allah. Malam itu aku berdiri mencuci piring, Mira menatapku dengan heran. Pak, Anda tidak perlu melakukannya. Saya ingin belajar juga bagian membersihkan. Belajar untuk apa? Untuk tahu bahwa segala sesuatu itu berharga, termasuk pekerjaan yang paling kecil. Ia tersenyum, matanya seperti memantulkan cahaya lembut. Di dapur kecil, suara air, suara pisau, tawa Adit yang bergema saat mewarnai di meja makan, semuanya berpadu menjadi sebuah musik yang tidak kuduga begitu kurindukan. Aku menyadari rumah tidak hanya membutuhkan penghuni, ia membutuhkan kehangatan manusia, membutuhkan aroma sup, membutuhkan suara, membutuhkan tawa, dan mungkin membutuhkan seseorang seperti Mira. Malam itu aku tidak bisa tidur. Aku memikirkan kalimatnya. Allah mengajar kita bersyukur dengan cara mengambil segalanya. Aku pernah kehilangan, tetapi alih-alih bersyukur karena masih ada kesempatan untuk hidup, aku malah tenggelam dalam kebencian. Sementara ia, kehilangan segalanya, masih tersenyum pada kehidupan. Aku tidak tahu apakah itu kekuatan atau keyakinan, tetapi aku tahu aku ingin mengerti. Sebelum mematikan lampu, aku menatap ke arah jendela. Dapur masih samar-samar berbau jahe dan sayuran, aroma sore itu. Aku tersenyum, berbisik pada diri sendiri.
Mungkin aroma dari keyakinan adalah ketika hati kita damai, meskipun segala sesuatu di luar belum membaik. Ada badai yang datang bukan dari langit, melainkan dari dalam rumah kita sendiri. Dan hari ketika ibuku, Ibu Dewi, muncul di depan gerbang villa adalah hari badai itu dimulai. Aku masih ingat betul pagi itu, sinar matahari April cukup keemasan untuk memantul di kaca jendela. Mira dan Adit ada di dapur bersamaku menyiapkan makan siang sederhana. Sayur bening yang kata Mira adalah aroma kedamaian. Aku sedang memotong sayuran, canggung tetapi bersemangat, sementara Adit duduk di meja, menggambar ulang adegan aku memegang pisau dengan celemek abu-abu yang sama sekali tidak mirip CEO. Tiba-tiba pintu besar terbuka. Langkah kaki yang familiar terdengar di lantai marmer. Aku mendongak, ibuku berdiri di sana. Beliau masih sama seperti dalam ingatanku, kebaya berwarna krem, leher tegak, tatapan serius. Tetapi tatapan itu, ketika jatuh pada pemandangan di depan matanya, menjadi luar biasa dingin. "Raka," katanya perlahan, suaranya setajam pisau. "Apa yang sedang kamu lakukan?" Aku menyekat tangan, tersenyum. "Aku hanya membantu Mira memasak, Bu." Wajahnya langsung menjadi gelap. Membantu seorang pemulung mengajari anakku, pewaris keluarga wirawan, memasak di rumahnya sendiri. "Apa kamu sudah lupa siapa dirimu?" Ruangan dapur membeku. Mira tersentak, Adit menggenggam erat tangan ibunya. Aku belum pernah melihat tatapan yang bisa melukai sebegini dalam. "Bu," kataku pelan, "Mira bukan hanya pemulung, dia pernah menjadi chef profesional. Dia..." "Cukup," ibu memotong. "Semakin kamu berbicara, semakin aku malu. Apa kamu tidak lihat? Orang-orang akan menertawakan kita jika tahu kamu bergaul dengan orang seperti itu." Aku terdiam. Mira menunduk, suaranya tercekat. "Maaf, Ibu. Saya tidak bermaksud menyinggung. Saya dan anak saya akan segera pergi." Ia menggenggam tangan Adit, diam-diam melangkah keluar rumah. Aku ingin menahan mereka, tetapi tatapan dingin ibu membuatku tertegun. Saat pintu tertutup, rumah kembali hening. Ibuku duduk di kursi, tangannya sedikit gemetar. "Raka," katanya, suaranya lebih lembut. "Ibu hanya ingin kamu ingat siapa kita. Ayahmu sudah tiada, hanya keluarga ini yang menjaga kehormatan kita." Aku menghela napas. "Bu, kehormatan bukan sesuatu yang diberikan orang lain. Itu terletak pada cara kita memperlakukan manusia." Beliau tidak menjawab, hanya menatapku lama, lalu berdiri dan berjalan menuju kamarnya. Aku tahu beliau sedih, tetapi aku juga tahu beliau sedang takut. Takut bahwa kasih sayangnya kepadaku akan terbagi. Takut putranya kehilangan posisi yang telah beliau lindungi seumur hidup. 3 hari kemudian, ibuku jatuh sakit. Kemarahan berubah menjadi demam. Beliau terbaring di kamar, wajahnya pucat, napasnya lemah. Aku memanggil dokter pribadi, mereka bilang hanya demam ringan karena stres dan usia. Tetapi aku tahu, penyakit beliau tidak hanya pada fisik. Itu adalah penyakit hati yang lupa caranya memaafkan. Aku mengirim pesan kepada Mira. Aku tidak tahu mengapa, hanya merasa membutuhkannya saat ini. Malam itu, ia datang membawa panci sup hangat di tangannya. "Saya dengar dari Adit, ibu Anda sakit," katanya, suaranya lembut. "Saya ingin membuatkan sup untuk beliau, bukan karena apa-apa. Hanya karena beliau adalah seorang ibu." Aku mengangguk, mengantarnya ke kamar. Ibu Dewi terbaring di tempat tidur, matanya sedikit terpejam. Ketika mendengar pintu terbuka, beliau membuka mata, dan saat melihat Mira, wajahnya langsung menegang. "Apa yang kamu lakukan di sini?" tanyanya, suaranya dingin. "Saya membawakan sedikit sup untuk ibu," jawab Mira, masih menggunakan kata ibu dengan penuh hormat. "Saya hanya ingin ibu merasa lebih nyaman. Saya tidak butuh kebaikan hatimu." Kalimat itu menyakitiku. Aku hendak menyela, tetapi Mira hanya tersenyum. "Jika ibu tidak mau makan,
saya akan tetap meletakkannya di sini. Aromanya mungkin bisa membuat orang sakit lebih mudah tidur. Ia meletakkan mangkuk sup di meja kecil, perlahan membuka tutupnya. Aroma bawang goreng, bawang putih, dan jahe tercium. Aroma yang lembut, tidak menyengat, tetapi menyebar sangat dalam. Ibuku sedikit mengernyit, tetapi matanya mulai bergetar. Aku duduk di samping tempat tidur, memandangi ibu. Beliau menatap mangkuk sup itu sangat lama, lalu berkata, pelan seolah berbicara pada dirinya sendiri. Ini rasa yang sama dengan masakan ibu saya dulu. Suaranya bergetar, aku belum pernah melihat ibu seperti ini. Beliau memejamkan mata, air mata jatuh di bantal. Waktu kecil, setiap kali saya sakit, ibu akan buatkan sayur bening seperti ini. Ruangan tiba-tiba menjadi hening. Hanya ada isak tangis pelan dari seorang wanita yang pernah berpikir ia tidak akan pernah menangis lagi. Mira berdiri diam, kedua tangannya saling menggenggam. Saya hanya ingin membuat ibu merasa seperti di rumah, katanya pelan. Ibuku menoleh menatap Mira. Matanya tidak lagi marah, hanya tersisa rasa terkejut dan sebuah emosi yang sulit disebutkan. Kelembutan. Setelah Mira meninggalkan kamar, aku duduk di samping ibu. Beliau menatapku, berkata perlahan, Raka, mungkin ibu terlalu keras. Ketika kehilangan ayahmu, ibu takut kehilanganmu juga. Jadi ibu menahanmu dalam batasan ibu sendiri. Bu, tapi hari ini, ketika mencicipi rasa itu lagi, ibu teringat almarhum ibu. Dan ibu mengerti, kadang Allah tidak mengutus orang yang sempurna, tetapi mengutus orang yang membuat kita teringat hal baik yang telah hilang. Aku menggenggam tangan ibu, merasakan kehangatan lemah di tangan kurusnya. Mira tidak menginginkan apa-apa dari Raka, Bu. Dia hanya ingin memasak dan berbuat baik. Beliau mengangguk, tersenyum tipis. Pagi berikutnya, ibuku merasa lebih baik. Beliau turun ke dapur, tempat Mira sedang membersihkan. Kedua wanita itu bertemu lagi. Tidak ada permintaan maaf, tidak ada celaan, hanya ada keheningan sejenak di antara dua wanita yang pernah berada di dua dunia yang berbeda. Ibuku mengambil sendok, mencicipi sedikit sup, lalu menatap Mira dan berkata pelan, "Anak, mungkin inilah cara Allah mengirimkan kembali kasih sayang yang ibu pernah lupa." Mira menunduk, air mata mengalir. Aku berdiri di samping, hatiku dipenuhi rasa syukur. Itu adalah pertama kalinya dalam bertahun-tahun aku melihat ibu tersenyum. Sebuah senyum yang tulus, tidak lagi dibayangi harga diri atau masa lalu. Sore itu, ketika mengantar Mira ke gerbang, ibuku memanggil. "Mira, lain kali datanglah ajari ibu memasak sup ini, ya. Sudah lama ibu lupa caranya." Suaranya lembut, seolah tidak pernah ada badai di antara mereka. Mira mengangguk pelan. "Ya, saya sangat bersedia, Ibu." Aku memandangi mereka, hatiku terasa ringan. Mungkin badai telah berlalu, tetapi aku tahu jauh di lubuk hati angin lain mulai bertiup. Angin yang membawa sesuatu yang lebih besar dari rasa syukur, sesuatu yang menyerupai harapan. Mungkin seseorang pernah berkata, mimpi terindah bukanlah saat kita tidur, melainkan saat kita berani bangun dan mulai melakukan sesuatu. Aku tidak menyangka akan teringat kalimat itu. Sampai hari Mira menatapku dengan mata yang bercampur antara ketakutan dan harapan ketika aku mengungkapkan niat paling gila dalam hidupku. "Kamu harus membuka dapur lagi, tapi dengan caramu sendiri." 3 bulan telah berlalu sejak hari ibuku menangis karena semangkuk sup Mira. Sejak hari itu, di rumahku tidak ada lagi batas antara tuan rumah dan orang luar. Ibuku dan Mira sesekali memasak bersama, sementara Adit berlarian di dapur, tawanya nyaring seperti sinar matahari. Tapi aku tahu Mira masih menjaga jarak. Dia tidak pernah menerima sepeser pun dariku selain uang untuk membeli bahan. Suatu sore, saat duduk minum teh, aku berkata terus terang, "Mira, pernahkah kamu berpikir untuk memasak lagi?" Ia tersenyum tipis, suaranya selembut angin. "Saya pernah berpikir, tapi mimpi itu sudah mati, Pak. Sekarang hanya perlu cukup makan, cukup untuk anak."
Aku menatap lurus ke matanya, suaraku serius. Tidak, mimpi itu tidak mati, ia hanya tertidur. Dan sudah waktunya untuk membangunkannya. Ia terdiam, matanya menunjukkan keterkejutan. Aku mengeluarkan selembar gambar dari saku. Desain awal dari sebuah gerobak sup kecil bernama Doa Hangat. Saya sudah bicara dengan seorang teman di Depok, lanjutku. Dia punya tempat di area pasar rakyat. Kita bisa menaruh gerobak di sana. Saya hanya perlu sedikit modal, sisanya biar saya yang urus. Mengapa Anda membantu saya? Tanya Mira, suaranya sedikit bergetar. Aku menatap lurus ke matanya. Saya tidak menolong dari kasihan, saya berinvestasi pada orang yang saya percaya. Ia menunduk. Aku melihat matanya memerah. Mungkin itu adalah kali pertama setelah bertahun-tahun ia mendengar seseorang mengatakan bahwa ia pantas untuk dipercaya. 2 minggu kemudian, gerobak sup pertama Doa Hangat selesai. Adit adalah orang yang paling bersemangat. Ia mencoret-coret dengan cat biru di papan nama sup ibu paling enak di dunia. Aku tertawa ketika melihat cat tumpah di tangannya. Mira hanya menggeleng, tetapi aku melihat ada sesuatu yang berbeda di matanya, keyakinan yang mulai bersemi kembali. Hari pertama buka, pasar Depok ramai dan bising. Suara pedagang, klakson mobil, rintik hujan bercampur dengan aroma asap dapur. Mira mengenakan celemek, tangannya mengaduk panci sup panas yang mengepul, sementara aku membantu menata meja dan kursi. Tak seorang pun tahu aku adalah seorang CEO. Aku menyukai hal itu, menjadi orang biasa, di antara orang-orang yang jujur. Pak, Anda tidak takut orang memotret lalu membicarakan yang buruk? Tanyanya. Jika mereka bilang saya membantu orang, maka itu adalah hal terbaik yang pernah dikatakan tentang saya. Pelanggan pertama adalah seorang pengemudi ojek. Ia langsung menghabiskan 2 mangkuk, lalu berkata, "Bu, rasanya seperti masakan rumah." Mira tersenyum, Adit juga tersenyum, sementara aku terdiam. Aku memandangi mereka, tiba-tiba terasa tercekat di tenggorokan. Aku pernah mengerjakan proyek besar, pernah menandatangani kontrak jutaan dolar, tetapi belum pernah merasa sebegini bangga. Setiap orang yang datang ke konter disambut Mira dengan senyum. Seorang nenek miskin, seorang tukang bangunan, seorang mahasiswa yang terlambat kuliah, semuanya dilayani dengan kehati-hatian yang sama. Sup sederhana itu seolah membawa kehangatan doa yang Mira masukkan ke dalam setiap sendok. Dan anehnya, aku merasa keyakinanku juga dihangatkan kembali. Suatu sore, ketika hujan turun rintik-rintik, aku membawa ibu berkunjung ke warung. Ibuku sudah jauh lebih sehat, wajahnya lembut, dan matanya lebih cerah. Ketika melihat Mira menunduk memberi salam, beliau hanya tersenyum dan berkata, "Ibu datang untuk makan, bukan untuk marah lagi." Mira menyendok semangkuk sup panas, meletakkannya di depan ibu. Ibuku mencicipi sesendok, lalu terdiam sangat lama. Aku khawatir, bertanya, "Bu, kenapa?" Beliau perlahan meletakkan sendok, berkata dengan suara bergetar, "Rasanya seperti pelukan ibu saya, hangat dan penuh kasih." Beliau menunduk, air mata jatuh di meja. Aku melihat Mira buru-buru mengambil tisu, matanya juga memerah. Adit berdiri di samping, tidak mengerti apa-apa, hanya berbisik, "Nenek, kalau enak, nanti Adit buatin lagi ya." Suara lugu itu membuat semua orang tertawa. Tertawa dalam air mata, tawa dari orang-orang yang pernah kehilangan, tetapi kini menemukan kembali hal paling berharga, kasih sayang. Sejak hari itu, Doa Hangat tidak lagi hanya gerobak sup kecil. Ia menjadi tempat pertemuan kebaikan. Para tunawisma makan gratis setiap Jumat malam. Para pedagang di sekitar membantu Mira membersihkan tempat, karena aroma supnya membuat seluruh pasar merasa nyaman. Beberapa orang mulai memanggilnya Ibu Sup. Aku sering datang pada sore hari hanya untuk duduk memandangi mereka. Suara-suara, tawa, aroma bawang goreng, aroma jahe, aroma keyakinan, semuanya berpadu, menciptakan simfoni kehidupan sehari-hari. Aku belum pernah merasa kesuksesan berbau sebegini manis. Suatu hari, surat kabar lokal datang untuk wawancara. Mereka menulis artikel
dari barang rongsokan hingga rasa keyakinan. Dalam foto, Mira berdiri di samping gerobak sup, tangannya menggenggam tangan putranya, sementara aku, orang yang berdiri di belakang, tidak lagi menjadi CEO yang dingin, melainkan hanya seorang pria yang tersenyum tulus. Ketika wartawan bertanya bagaimana perasaan Anda berinvestasi dalam proyek sekecil ini, aku menjawab, saya tidak berinvestasi pada proyek. Saya berinvestasi pada manusia. Dan hari ini saya menerima lebih banyak dari keuntungan manapun, yaitu keyakinan, yaitu kehidupan. Malam itu, aku bersama Mira dan Adit duduk makan di gerobak saat pasar sudah sepi. Hujan turun rintik-rintik, cahaya lampu kuning memantul di permukaan jalan. Aku berkata pelan, kamu lihat, ini baru perusahaan yang sebenarnya perusahaan hati. Mira mendongak, tersenyum. Cahaya dari lampu menyorot wajahnya, damai, lembut, dan luar biasa tenang. Aku tahu mimpinya telah hidup kembali. Tapi mungkin dia sendiri tidak tahu, mimpiku juga berawal dari sana. Dalam perjalanan pulang, ibuku menggenggam tanganku, berkata pelan, Raka, terima kasih sudah membuat ibu melihat kembali keyakinan pada manusia. Aku tertawa, bukan Raka, Bu, itu Mira. Orang yang mengajari Raka bahwa kebaikan hati selalu tahu cara untuk kembali. Ibuku menatapku sejenak, lalu berbisik, dan kamu, sepertinya tatapan matamu sudah berbeda. Aku tidak menjawab. Hanya melihat melalui jendela mobil, melihat cahaya lampu memanjang di jalan basah. Aku tahu, aku mulai takut akan satu hal. Takut bahwa, jika suatu hari Mira pergi, aku akan kembali ke kekosongan semula. Aku pernah berpikir kebahagiaan adalah ketika memiliki segalanya. Tetapi kemudian aku menyadari kebahagiaan sejati baru dimulai ketika kita berani membiarkan seseorang masuk ke dalam hati kita. Tepat setahun sejak doa hangat lahir. Warung sup kecil Mira kini telah menjadi bagian akrab dari pasar Depok. Setiap pagi orang-orang mengantre menunggu sup sayur dan kue jahe yang dimasak langsung olehnya. Sementara aku, yang pernah menjalankan sebuah perusahaan raksasa, merasa paling damai ketika duduk di sudut gerobak sup itu, mendengarkan tawa, aroma asap, dan kadang-kadang ucapan terima kasih dari orang asing. Hidupku tidak lagi berupa rapat di ruang tertutup atau kontrak-kontrak tanpa jiwa. Sebaliknya, ada tawa Adit, kini berusia 9 tahun, anak yang lincah, baik hati dan memiliki senyum yang menghilangkan semua rasa lelah. Ada tatapan Mira, wanita yang pernah kehilangan segalanya, kini berdiri tegak di tengah kehidupan, lembut namun kuat. Ada senyum lembut Ibu Dewi, ibuku, yang dulu menutup hati, kini membuka hati memeluk orang-orang yang pernah ia takutkan akan merusak kehormatan keluarga. Sore itu, Jakarta kehilangan sinar matahari lebih awal. Langit berwarna jingga lembut, seperti madu. Aku, Mira, ibuku dan Adit bersama-sama pergi ke Taman Menteng. Tempat Adit suka mengejar merpati dan menggambar lukisan polos. Ibuku duduk di bangku batu, matanya mengikuti cucu kecil yang tertawa berseri-seri. Mira menggelar tikar piknik, sementara aku menyiapkan keranjang makanan, sesuatu yang belum pernah kulakukan untuk siapapun sebelumnya. Pak Raka, biar saya saja yang siapkan, kata Mira, suaranya pelan. Tidak apa-apa, kali ini saya ingin menyiapkan sendiri, meskipun tidak terampil, tetapi setidaknya dengan segenap hati. Ia tertawa, tawa yang membuat matahari terbenam seolah berhenti sejenak. Adit berlari mendekat, tangan memegang gelas plastik. Om, Ibu, aku mau makan kue cupcake. Aku membuka kotak, memberikannya kepada anak itu. Pilih yang paling kamu suka. Ia memilih yang krimnya berwarna biru, warna kesukaanku. Baru saja ia menggigit, tiba-tiba ia berseru, Ibu, di dalam kuenya ada cincin. Suaranya nyaring di tengah taman hingga semua orang menoleh. Mira terkejut. Ia menatapku, matanya membesar, terkejut sekaligus ragu.
Aku menarik napas perlahan, lalu tersenyum. Adit, bisa berikan cincin itu pada Om. Ia mengangguk, menyeka krim di tangannya, lalu meletakkan cincin itu di telapak tanganku. Aku berdiri, jantung berdetak kencang seolah belum pernah merasakan ketegangan. Aku berlutut di depan Mira. Sinar matahari terbenam saat itu menyelimuti kami, indah dan lembut. Adit berdiri di samping, matanya bulat. Ibuku melihat dari jauh, bibirnya tersenyum tipis. Mira, kataku, suaraku pelan tapi jelas. Ketika kamu masuk ke dalam hidupku, aku sudah lupa rasanya hidup itu seperti apa. Kamu tidak hanya memasakkan sup untukku, kamu memasak kembali keyakinan, kamu memasak kembali kemanusiaan yang telah hilang dariku. Ia terdiam, matanya berkaca-kaca. Aku melanjutkan, bolehkah aku tinggal di hati kalian? Bukan karena kasihan, tapi karena disinilah rumahku. Saat itu, aku mendengar suara angin berdesir pelan, membawa aroma dedaunan, aroma matahari terbenam dan kedamaian. Mira menatapku, air mata jatuh namun ia tetap tersenyum. Pak Raka, Anda benar-benar tahu cara membuat orang tidak bisa berkata tidak. Aku menggenggam tangannya, tangan kurus tapi hangat. Jika itu persetujuan, kamu tidak perlu berkata apa-apa lagi. Ia mengangguk, berbisik pelan. Ya, saya bersedia. Adit berteriak kegirangan, akhirnya kita jadi keluarga sungguhan. Ibuku mendekat, meletakkan tangan di di bahu Mira. Selamat datang di keluarga ini, Mira. Beliau menatapku, matanya lembut seolah tidak pernah ada jarak. Anakku, hari ini ibu yakin ayahmu pasti akan sangat bangga. Aku menggenggam lembut tangan Mira, merasakan tangan itu bergetar di tanganku. Di samping, Adit tersenyum cerah, memeluk kami. Sebuah pelukan kecil, tetapi berisi seluruh dunia yang pernah kuimpikan. Matahari terbenam perlahan. Lampu-lampu di taman menyala, berkelip di atas rumput yang berembun. Kami duduk bersama, berbagi kue, teh, dan cerita-cerita kecil. Mira bercerita bahwa hari ini, doa hangat ludes terjual hanya dalam 2 jam. Adit memamerkan nilai 10 di pelajaran menggambar, sementara ibuku mengamati dalam diam, senyum tidak pernah lepas dari bibirnya. Aku melihat pemandangan itu tiba-tiba menyadari, aku telah memiliki semua yang kubutuhkan. Bukan uang, bukan ketenaran, melainkan rumah yang sesungguhnya. Sebuah rumah tanpa tembok tinggi, tanpa gerbang besi, hanya ada tawa dan ketulusan. Malam itu, ketika aku mengantar mereka pulang, Adit duduk di kursi belakang bernyanyi pelan. Mira menyandarkan kepala di jendela kaca, angin membuat rambutnya sedikit berterbangan. Aku menoleh, melihat wajah itu dalam cahaya lampu jalan, damai, lembut, dan akrab seolah aku telah melihatnya sepanjang hidupku. Apa kamu pernah berpikir hidupmu akan berjalan sejauh ini? Tanyaku. Tidak, jawabnya pelan. Tetapi mungkin orang yang percaya pada kebaikan akan selalu menemukan jalannya. Aku tersenyum. Dan kamu telah menunjukkan jalan itu padaku. Mobil melaju melewati jalan-jalan basah, memantulkan cahaya lampu kuning seperti pita sutra. Aku merasakan tangan Mira perlahan diletakkan di tanganku. Tidak perlu kata-kata lagi. Hanya begitu saja sudah cukup. Malam itu, ketika semua orang sudah tidur, aku pergi ke balkon melihat ke lingkungan kecil di bawah. Angin berhembus pelan dan aku melihat papan kayu tergantung di depan pintu rumah, doa hangat, tulisan yang dibuat langsung oleh tangan Adit. Di bawahnya ada catatan kapur putih yang ditambahkan anak itu, setiap mangkok adalah doa. Aku tertawa, tetapi hatiku tercekat. Ya, setiap mangkuk sup yang dimasak Mira, setiap kalimat yang Adit ucapkan tanpa sengaja, setiap tetes air mata ibu, semuanya adalah doa-doa sunyi yang dikirimkan kepadaku. Doa agar hati yang tersesat dapat menemukan jalan pulang. Ketika angin malam bertiup, aku perlahan memejamkan mata, merasakan aroma jahe yang samar-samar, aroma doa hangat, aroma hari-hari yang dimulai kembali. Di hatiku terngiang suara bening Adit. Sore hujan tahun itu, Om,
bolehkah aku jadi temanmu? Sebuah kalimat yang terkesan polos, tetapi telah mengubah seluruh hidupku. Dan aku menyadari ada keajaiban yang tidak datang dari uang atau ketenaran, melainkan dari ketulusan hati manusia.